Dikatakan, jangan membunuh. Perintah ini termasuk kelompok yang manakah dari kedua kelompok perintah Allah? Apakah kalian katakan, yang kedua? Apakah kalian yakin? Aku akan mengajukan suatu pertanyaan lain kepada kalian, apakah itu dosa yang menyakiti Allah atau menyakiti orang yang diserang? Kalian katakan, orang yang diserang. Apakah kalian juga yakin mengenai itu? Dan suatu pertanyaan lain, apakah itu hanya suatu dosa pembunuhan? Dengan membunuh seseorang apakah orang melakukan satu dosa ini saja? Kalian katakan, hanya dosa ini. Apakah tak ada seorang pun yang meragukannya? Berikan jawaban kalian dengan suara lantang. Dalam menghakimi suatu kesalahan, adalah perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang mendahului, mempersiapkan, membenarkan dan menjelaskan kesalahan. Seorang yang telah melakukan pembunuhan, sebelum menghadirkan diri di hadapan Allah untuk memohon pengampunan, haruslah bertanya kepada dirinya sendiri, siapakah yang telah aku serang? Apakah yang aku serang? Di mana? Dengan sarana apa? Mengapa? Bagaimana? Bila mana aku menyerang? Siapakah yang telah aku serang? Seseorang. Aku katakan, seseorang. Aku tidak mempedulikan apakah dia seorang kaya atau miskin, seorang bebas atau budak. Sejauh kepedulianku, tidak ada budak ataupun penguasa. Hanya ada manusia, yang diciptakan oleh Allah yang Maha Esa, dan karenanya, mereka semua setara. Sesungguhnya, juga raja yang paling berkuasa di dunia hanyalah debu belaka di hadapan kemuliaan Allah. Dan di matanya, pula di mataku, hanya ada satu perbudakan, dosa, dan karenanya perbudakan di bawah setan. Hukum lama membedakan antara orang bebas dan budak, dan mempertimbangkan antara membunuh dengan satu pukulan dan membunuh ketika orang yang diserang bertahan selama sehari atau 2 hari dan sebagainya. Apakah seorang perempuan yang mengandung dibunuh dengan suatu serangan atau hanya buah rahimnya yang mati? Tapi itu dikatakan ketika terang kesempurnaan masih jauh. Sekarang terang kesempurnaan ada di antara kalian dan mengatakan, barang siapa membunuh sesama ciptaan berbuat dosa. Dan dia berdosa bukan hanya melawan manusia, melainkan juga melawan Allah. Siapakah manusia? Manusia adalah ciptaan yang berkuasa yang diciptakan Allah untuk menjadi raja atas ciptaan dan ia menciptakannya sesuai gambaran dan citranya, memberinya citranya seturut roh, dan gambarannya dengan menggambarkan gambarannya yang sempurna dari pemikirannya yang sempurna. Lihatlah langit, bumi, lautan. Dapatkah kalian lihat seekor binatang atau sebuah tanaman, betapapun eloknya, yang setara dengan manusia? Binatang berlari, makan, minum, tidur, berprokreasi, bekerja, menyanyi, terbang, mencicit, memanjat. Tapi mereka tidak berbicara. Manusia juga dapat berlari dan melompat dan begitu gesit hingga dia kelihatan seperti seekor ikan, dia dapat merayap dan tampak seperti seekor reptil, dia memanjat seperti seekor monyet, dia dapat menyanyi seperti seekor burung. Dia dapat berprokreasi dan bereproduksi. Dan, di samping itu, dia dapat berbicara. Jangan katakan, setiap binatang punya bahasanya sendiri. Benar, yang satu melenguh, yang lain mengembik, yang lain meringkik, yang lain mencicit, yang lain berkicau, akan tetapi kerbau terakhir akan melenguh tepat sama seperti kerbau pertama, dan demikian juga domba akan mengembik hingga akhir dunia, dan keledai akan selalu meringkik seperti keledai pertama, dan burung pipit akan selalu mencicit, sementara burung lark dan burung bulbul akan mengicaukan nyanyian mereka, burung pertama kepada matahari, burung terakhir kepada malam yang berbintang, juga pada hari terakhir dunia, tepat sama seperti mereka menyalami matahari pertama dan malam pertama. Manusia, sebaliknya, yang memiliki bukan hanya suara dan lidah, melainkan juga sistem saraf, yang pusatnya adalah otak. Singgasana intelijensi, dapat menerima sensasi-sensasi baru, merenungkannya dan memberinya nama. Adam menyebut anjing temannya dan memberikan nama singa kepada binatang yang kelihatan paling mirip dengannya karena rambut panjangnya sekeliling mukanya yang berjenggot pendek. Dia menyebut domba binatang yang menyambutnya dengan lembut dan memberikan nama burung kepada bunga indah berbulu yang terbang seperti seekor kupu-kupu tapi menyanyikan nyanyian manis seperti yang tak dapat dinyanyikan seekor kupu-kupu. Dan kemudian, sepanjang berabad-abad, anak-anak Adam menciptakan nama-nama baru, sementara dan ketika mereka menjadi familiar dengan karya Allah dalam makhluk-makhluknya, atau melalui percikan ilahi yang ada dalam manusia, mereka tidak hanya berprokreasi menurunkan anak-anak, melainkan mereka juga menciptakan hal-hal yang berguna atau membahayakan bagi anak-anak mereka, sesuai apakah mereka bersama Allah atau melawan Allah.
Mereka yang menciptakan dan melakukan hal-hal yang baik adalah yang bersama Allah. Mereka yang menciptakan hal-hal yang jahat, yang membahayakan sesama adalah yang melawan Allah. Allah membalaskan penderitaan anak-anaknya akibat kejahatan manusia. Oleh karenanya, manusia adalah makhluk yang dikasihi Allah. Bahkan meski dia sekarang bersalah, dia masih tetap makhluk yang paling dikasihinya. Itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa ia mengutus sabdanya sendiri, bukan seorang malaikat, bukan seorang malaikat agung, bukan seorang kerub, bukan seorang serafim, melainkan sabdanya sendiri, yang mengenakan pakaian daging manusia, demi menyelamatkan manusia. Ia tidak menganggap bahwa daging tidak layak untuk membuatnya dapat menderita dan menyilih, ia yang adalah roh yang maha murni sendiri, tak dapat menderita dan menyilih dosa manusia. Bapa berkata kepadaku, kau akan menjadi manusia, sang manusia. Aku menjadikan manusia, dia sesempurna segala yang aku jadikan. Dia ditakdirkan untuk suatu hidup penuh damai, suatu tidur akhir yang paling damai, suatu kebangkitan yang bahagia dan suatu hidup abadi yang paling bahagia dalam Firdaus surgawiku. Tapi engkau tahu bahwa tak suatu pun yang cemar dapat masuk ke Firdaus kita, sebab di sana aku kita, Allah yang Esa dan Tritunggal, memiliki tahta kita. Hanya kekudusan yang diperkenankan berdiri di hadapannya. Aku adalah Ia yang adalah aku. Kodrat ilahiku, keberadaan misterius kita hanya dapat dilihat oleh mereka yang tanpa dosa. Sekarang manusia, dalam Adam dan melalui Adam, adalah cemar. Pergilah, basuhlah dia, aku menghendakinya. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi sang manusia yang sulung, sebab engkau akan menjadi yang pertama masuk ke sini dengan daging fana yang tanpa dosa, dengan jiwa yang tanpa dosa asal. Mereka yang telah mendahului engkau di dunia dan mereka yang akan datang sesudah engkau, akan menerima hidup melalui wafatmu sebagai seorang penebus. Hanya dia yang dilahirkan yang dapat mati. Aku dilahirkan dan aku akan mati. Manusia adalah makhluk yang dikasihi Allah. Sekarang katakan padaku, jika seorang ayah mempunyai banyak anak, tapi yang satu adalah kesayangannya, yang paling dicintainya, dan anak itu terbunuh, tidakkah sang ayah akan menderita lebih dari dia akan menderita andai anak yang lain terbunuh? Itu seharusnya tidak terjadi sebab seorang ayah haruslah adil kepada semua anaknya. Tapi hal itu terjadi karena manusia tidaklah sempurna. Allah dapat berlaku sama dengan keadilan sebab manusia adalah satu-satunya makhluk, di antara semua ciptaan, yang memiliki jiwa rohani yang serupa dengan Bapa Penciptanya, suatu tanda yang tak dapat disangkal akan kebapaan ilahinya. Jika seseorang membunuh anak dari seorang ayah, apakah orang itu hanya menyakiti si anak? Tidak, orang menyakiti juga sang ayah. Orang menyakiti anak dalam dagingnya dan menyakiti ayah dalam hatinya, keduanya terluka. Dengan membunuh seseorang, apakah orang menyakiti hanya manusia? Tidak, juga Allah. Manusia dalam dagingnya, Allah dalam haknya. Sebab hidup dan mati seharusnya dianugerahkan dan diambil olehnya saja. Membunuh adalah melakukan kekerasan terhadap Allah dan terhadap manusia. Membunuh adalah melanggar wewenang Allah. Membunuh adalah pergi melawan perintah kasih. Barang siapa membunuh tidak mengasihi Allah, sebab dia mengenyahkan salah satu karyanya, seorang manusia. Barang siapa membunuh tidak mengasihi sesamanya, sebab dia merenggut dari sesamanya apa yang diinginkan seorang pembunuh bagi dirinya sendiri, nyawa. Dengan demikian aku telah menjawab dua pertanyaan pertama. Di manakah aku menyerang? Orang dapat menyerang di jalanan, di rumah orang yang diserang, atau dengan membujuk kurban ke rumahnya sendiri. Orang dapat menyerang satu atau lebih organ tubuh dan mengakibatkan rasa sakit yang terlebih dahsyat, atau melakukan dua pembunuhan dalam satu serangan, misalnya dengan menyerang seorang perempuan yang rahimnya sedang mengandung. Orang dapat menyerang di jalanan secara tidak sengaja. Seekor binatang yang terlepas dari kendali kita mungkin membunuh seorang pejalan kaki. Dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi jika seorang, dengan bersenjatakan belati dan mengenakan pakaian penyamaran, pergi ke rumah musuhnya, dan kerap kali seorang musuh adalah seorang yang satu-satunya kesalahannya adalah lebih baik dari si penyerang, mengundangnya ke rumahnya sendiri dengan dalih palsu menghormatinya, dan lalu menggorok tenggorokannya dan melemparkannya masuk ke dalam sebuah sumur, maka dalam hal ini ada suatu perencanaan yang dipersiapkan terlebih dahulu dan kesalahannya sempurna dalam kedengkian, kekejian dan kekerasan. Jika seseorang membunuh seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memintainya pertanggungjawaban atas dua kematian. Sebab rahim yang melahirkan manusia seturut perintah Allah adalah kudus dan kuduslah kehidupan muda yang tumbuh di dalamnya,
kepada siapa Allah telah memberikan suatu jiwa. Dengan sarana apakah aku menyerang? Dengan sia-sia orang mengatakan, aku tidak bermaksud menyerang, jika dia pergi dengan bersenjatakan persenjataan yang tepat. Dalam suatu amarah yang hebat, juga tangan orang dapat menjadi suatu senjata, atau batu yang dipungut dari tanah, atau ranting yang direnggut dari pohon. Akan tetapi barang siapa memeriksa belatinya atau kapaknya, dengan tekad bulat, dan mengasahnya jika dia pikir itu tidak cukup tajam, lalu menyembunyikannya dengan aman pada tubuhnya agar, meski senjatanya itu tidak terlihat, dapat dengan mudah diraih, dan dengan demikian siap dihujamkan ke musuhnya, tak dapat dengan pasti mengatakan, aku tidak bermaksud untuk menyerang. Barang siapa mempersiapkan racun dengan mengambil ramuan atau buah beracun, menjadikannya bubuk atau minuman yang lalu dia tawarkan kepada kurban sebagai minuman sedap-sedapan atau sebagai minuman sari buah, tak dapat dengan pasti mengatakan, aku tidak ingin membunuh. Dan sekarang dengarkan, kalian para perempuan, pembunuh diam-diam dan tanpa terkena hukuman dari begitu banyak kehidupan. Adalah juga suatu pembunuhan merenggut buah yang sedang bertumbuh dalam sebuah rahim, sebab buah itu adalah benih aib, atau sebab itu adalah embrio yang tak dikehendaki, yang merupakan beban tak berguna pada tubuhmu dan kesehatanmu. Hanya ada satu cara untuk tidak mendapatkan beban itu, dengan menjadi murni. Janganlah menggabungkan pembunuhan dengan berahi, kekerasan dengan ketidaktaatan, dan janganlah berpikir bahwa Allah tidak melihat, hanya karena manusia tidak melihat. Allah melihat semuanya dan mengingat semuanya. Kalian harus ingat itu juga. Mengapa aku menyerang? Oh, untuk betapa banyak alasan. Pergolakan mental yang sekonyong-konyong yang membangkitkan dalam dirimu emosi yang meledak dahsyat, seperti mendapati ranjang pengantinmu dicemari, atau seorang pencuri dalam rumah, atau seorang mesum bermaksud melakukan kekerasan terhadap putrimu yang belia, suatu perencanaan berdarah dingin yang sebelumnya telah lebih dahulu direncanakan untuk mengenyahkan seorang saksi yang berbahaya, atau seorang yang menghalangi jalanmu, atau seorang yang kedudukan atau hartanya kau incar, itu adalah sebagian dari sangat banyak alasan. Dan jika Allah masih dapat mengampuni barang siapa yang dalam kekacauan yang menyakitkan menjadi seorang pembunuh, Ia tidak akan mengampuni barang siapa yang menjadi pembunuh karena nafsu akan kekuasaan atau penghargaan dari manusia. Selalulah bersikap pantas dan kau tidak akan takut pada mata atau perkataan siapapun. Berbahagialah dengan apa yang kau miliki, dan kau tidak akan menginginkan harta milik orang lain, hingga ke tahap menjadi seorang pembunuh demi memiliki apa yang menjadi milik sesamamu. Bagaimanakah aku menyerang? Dengan tak mengenal belas kasihan juga sesudah ledakan dari dorongan hati yang pertama. Terkadang orang tak dapat mengendalikan diri, sebab setan melemparkannya ke dalam kejahatan seperti seorang pengumban membidikkan sebuah batu. Tapi bagaimanakah pendapat kalian mengenai sebuah batu, yang, sesudah mencapai sasarannya, terbang kembali dengan sendirinya ke umbannya, untuk dibidikkan lagi dan menyerang sekali lagi? Kalian akan mengatakan, batu itu dirasuki oleh kuasa magis setan. Dan demikianlah manusia, ketika sesudah serangan pertama dia menyerang yang kedua, ketiga, ke-10 kalinya, dengan kebrutalan yang tak terkendali. Sebab murka mereda dan akal budi mengambil alih kendali sesudah ledakan pertama, jika itu adalah ledakan yang diakibatkan oleh alasan yang dapat dibenarkan. Sementara kebrutalan semakin meningkat dengan semakin diserangnya kurban oleh seorang pembunuh sejati, yakni, oleh setan, yang tidak merasa dan tidak dapat merasa berbelas kasihan terhadap seorang saudara sebab, karena setan, dia adalah personifikasi kedengkian. Bila manakah aku menyerang? Dalam ledakan pertama, sesudah itu mereda, dengan berpura-pura orang memaafkan sementara dendamnya semakin bertambah-tambah. Apakah orang mungkin menunggu selama bertahun-tahun sebelum menyerang, guna mengakibatkan sakit ganda dengan membunuh ayah melalui anak-anaknya? Kalian dapat melihat bahwa dengan membunuh orang melanggar kelompok perintah yang pertama dan yang kedua. Sebab kalian secara lancang mengklaim hak Allah dan kalian menindas sesama. Oleh karenanya itu adalah dosa melawan Allah dan melawan sesama. Kalian tidak hanya melakukan dosa pembunuhan, tapi kalian melakukan dosa amarah, kekerasan, kesombongan, ketidaktaatan, sakrilegi, dan terkadang, jika kalian membunuh demi merampas kedudukan atau kekayaan, dosa ketamakan. Aku hanya akan menyebutkan ini sekarang, dan aku akan menerangkannya kepada kalian secara terlebih terperinci kelak. Orang tidak melakukan pembunuhan hanya dengan sarana senjata atau racun, tapi juga dengan fitnah. Renungkanlah itu. Aku juga berkata kepadamu, majikan, yang menyerang seorang budak, dan melakukannya secara licik, supaya si budak tidak mati dalam tangannya, bersalah 2 kali lipat.
Seorang budak bukanlah uang dari majikannya, dia adalah jiwa milik Allahnya. Dan terkutuklah untuk selamanya barang siapa yang memperlakukan hambanya lebih buruk dari seekor kerbau.